Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, pada kesempatan ini, pada pelajaran PAI, Musu akan bercerita tentang kisah Nabi Soleh. Sudah siap mendengarkan anak soleh dan soleha? Baiklah, supaya semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semua ya anak soleh dan soleha? Baiklah, Musu akan bercerita tentang kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di dalam kalangan kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum yang hidup di Al-Hijr pada zaman Nabi Nuh, ya, mereka terus berpindah sampai Palestina. Kaum Samud adalah kaum yang hidup makmur. Mereka pandai bercocok tanam, pandai beternak, bahkan arsitektur mereka sangat mahir. Bahkan gunung-gunung yang ada di daerah itu mereka ukir menjadi pemandangan yang sangat indah. Dan tahu nggak anak-anak, kaum Samud itu adalah kaum yang sangat kuat fisiknya, sangat sehat, sehingga mereka dengan kondisi yang seperti itu mereka menjadi kaum yang sombong. Tidak baik ya orang sombong itu ya. Nah, pada saat itu Nabi Soleh diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kaum Samud supaya mereka menyembah kepada Allah. Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu memakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat kepadanya, amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Nah, kaum Samud terus menyeru kaumnya untuk menyembah Allah. Tapi apa yang terjadi? Kaum Samud tidak mau. Bahkan mereka itu bertanya kepada Nabi Soleh, "Hei Soleh," katanya begitu ya, "bukankah kamu itu kami harapkan adalah yang kami harapkan untuk membimbing kami seperti bapak-bapak kami dahulu menyembah apa gitu ya, menyembah berhala seperti bapak-bapak. Tapi kenapa kamu sekarang menyuruh kami menyembah Allah?" Ya. Akhirnya Nabi Soleh itu tidak pernah berputus asa, pantang mundur, ya, terus berdakwah meskipun kaum Samud itu menolaknya, bahkan sering mencemooh kepada Nabi Soleh, sering menjelek-jelekan, ya. Akhirnya pada suatu hari kaum Samud itu bertanya kepada Nabi Soleh, "Hei Soleh, kalau kamu kan benar-benar seorang nabi, coba buktikan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada kamu." Ya. Akhirnya Nabi Soleh menerima tantangan. "Baiklah kaumku, saya akan memberikan mukjizat, tapi kalau sudah saya berikan mukjizat itu, nanti kamu harus mau menyembah Allah." Akhirnya Nabi Soleh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon berilah mukjizat kepadaku ya Allah, supaya kaumku mau mengerti dan supaya kaumku mau menerima." Akhirnya Nabi Soleh mendapat perintah dari Allah, "Hei Soleh, itu ada batu di depanmu, pukullah dengan tanganmu batu itu." Setelah itu Nabi Soleh memukul batu yang ada di depannya dengan tangannya. Belum, ya. Ternyata Masya Allah keluar unta yang sangat besar dan gemuk, sehingga waktu itu orang-orang yang menyaksikan di situ terperanjat dan kaget. Ya Allah, untanya besar sekali dan gemuk sekali keluar dari dalam batu itu. Ya, akhirnya inilah mukjizat dari Allah, kata Nabi Soleh. Silakan kamu manfaatkan unta betina ini, karena dia itu bisa diperas susunya, bisa kamu minum setiap hari. Akhirnya penduduk kaum Samud itu
setiap hari berbondong-bondong memerah susu unta betina itu untuk diminum. Bahkan tidak pernah habis susu untanya itu keluar terus, sampai seluruh penduduk kaum Samud itu bisa merasakan minum susu unta. Tapi bagi orang-orang yang memang tidak suka kepada Nabi Soleh, mereka tetap saja mengatakan bahwa itu adalah sihir, ya, bahwa itu adalah sihir dari Nabi Soleh. Padahal itu mujizat, mereka bilangnya itu sihir. Akhirnya pada suatu hari unta Nabi Soleh itu ternyata membawa berkah yang sangat banyak bagi penduduk itu. Tapi ada satu kekurangannya, yaitu ketika unta itu setiap hari meminum sumur-sumur yang ada di rumah penduduk, sehingga air yang di rumah penduduk itu menjadi kekurangan karena diminum oleh unta. Padahal mereka juga sudah minum susu untanya, ya, tapi mereka tidak mau terima karena sumur-sumurnya menjadi kering karena diminum oleh unta. Akhirnya pada suatu hari ada sebagian penduduk yang tidak beriman kepada Nabi Soleh merencanakan sesuatu. Apa yang direncanakan? Mereka ternyata merencanakan untuk membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. Mereka merencanakan untuk membunuh untanya. Kemudian 7 orang laki-laki berkumpul dan 2 orang yang bernama Musada bin Haris dan Budar bin Salif. Musada bertugas untuk memanah kakinya unta, sedangkan Budar bertugas untuk menusuk perutnya unta. Nah, pada suatu hari ketika unta itu sedang berjalan untuk mencari minum, tiba-tiba dipanah kakinya oleh tadi siapa? Musada bin Muharrij. Akhirnya untanya itu sakitan karena betisnya dipanah. Terus kemudian Budar bin Salif langsung menusuk, menikamkan ke perutnya unta. Ya Allah, sakit sekali ya. Akhirnya untanya jatuh dan untanya itu meninggal. Banyak sekali darahnya berceceran banyak sekali. Akhirnya untanya meninggal. Akhirnya Nabi Soleh sedih sekali mendengar berita itu karena untanya meninggal. Kemudian Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud, "Hai kaum Samud, seandainya sampai unta itu sampai meninggal, padahal itu adalah amanah dari Allah, nanti akan ada azab Allah datang kepada kaum Samud." Ya. Akhirnya Nabi Soleh berkata, nanti akan datang 4 hal, ya, ketika azab Allah datang. Yang pertama, ketika hari pertama, azab hari pertama, ketika kamu bangun dari tidur, nanti muka kalian akan berwarna kuning, wajahnya akan berwarna kuning. Ya. Kemudian hari kedua, ketika kalian bangun tidur, mukanya akan berubah menjadi warna merah semua. Kemudian kalau hari ketiganya, ketika kamu bangun dari tidur, coba apa yang terjadi? Muka kalian akan berubah warna menjadi hitam, menakutkan sekali. Terus hari yang keempat akan datang azab Allah berupa petir. Akhirnya orang-orang yang tetap tidak suka dengan Nabi Soleh akan merencanakan sesuatu. Gimana kalau Nabi Soleh kita bunuh saja? Dan orang-orang yang ikut Nabi Soleh tetap setia mengikuti Nabi Soleh. Hei kaumku yang setia mengikutiku, nanti kita akan pergi meninggalkan daerah ini. Akhirnya pada suatu malam mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh sedang berjalan dan akan direncanakan akan dibunuh, tiba-tiba 2 orang itu yang akan membunuh Nabi Soleh kejatuhan batu yang sangat besar, entah yang dari mana datangnya, sehingga 2 orang itu langsung meninggal. Belum sampai ketemu Nabi Soleh sudah meninggal. Itu dalam pertolongan Allah. Kemudian ketika sudah sampai hari keempat, Nabi Soleh pergi berjalan bersama pengikutnya. Dan di daerah itu orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Soleh terkena bencana.
yang luar biasa, petir yang sangat keras, dan semuanya pada bergelimpangan meninggal dunia. Dan pengikut Nabi Soleh itu alhamdulillah selamat. Begitulah anak-anak yang soleh dan soleha. Makanya kita itu tidak boleh sombong dengan kepandaian kita, dengan kekayaan kita tidak boleh sombong. Nah, dari kisah tadi Nabi Soleh ada 4 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah sikap sabar Nabi Soleh menerima cobaan. Nabi Soleh sangat sabar sekali, meskipun dicemooh, dimarahi, tapi Nabi Soleh tetap maju terus, pantang menyerah dalam berjuang. Ya, itu yang jadi teladan bagi kita semua, bahwa Nabi Soleh itu orangnya sangat gigih berjuang, walaupun dihina, dicemooh, tidak, dia terus maju untuk menyuruh orang-orang untuk menyembah Allah. Kemudian sikap yang kedua, yaitu sikap membangkang, ya, kaum Samud disuruh menyembah Allah tidak mau, membangkang, akhirnya akan mengalami kehancuran. Itu yang bisa kita ambil dari kisah itu, ya. Kemudian hikmah yang ketiga, kelemahan iman, ya. Kalau kita lemah imannya, itu menjadi akhirnya orangnya menjadi sombong, meskipun dia punya kelebihan yang diberikan oleh Allah, tapi karena dia lemah imannya, akhirnya menjadi sombong, ya. Dan akhirnya orang itu karena tidak punya iman menentang perintah Allah SWT, akhirnya akan mendapatkan azab dari Allah, ya. Kemudian yang keempat, hikmah dari kisah itu adalah janji Allah pasti akan terjadi. Maka hati-hatilah ketika kita dalam melangkah atau dalam berbuat. Ketika Allah sudah mengatakan kalau melanggar perintah Allah nanti akan ada azab Allah, itu pasti, dan itu ternyata terjadi. Ada azab Allah diturunkan kepada kaum Samud, yang membangkang kepada Nabi Soleh. Sedangkan pengikutnya yang setia kepada Nabi Soleh selamat akhirnya. Demikianlah anak soleh dan soleha, kisah tentang Nabi Soleh. Nanti Busu ingin kalian semua bisa bercerita seperti Busu ini, kisah tentang Nabi Soleh, ya. Demikianlah kisah Nabi Soleh yang bisa Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.